dalam rangka kita melaksanakan tugas, kalau didasari dengan rasa keikhlasan, semua persoalan apapun bentuknya harus diselesaikan. Jadi sebaik-baik manusia itu adalah yang dapat memberikan manfaat pada bagi orang lain. Nah, kalau menurut saya pemimpin itu adalah orang yang bisa menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Tapi pun, Iya pun. sahabat religi, jumpa lagi dalam podcast kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Bagaimana Lampung. menjadi seorang pemimpin itu Ngobrol menjadi seru, teladan penuh di tengah-tengah. inspirasi. Baik sahabat religi, hari ini sudah hadir bersama saya Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang Barat. Ini senior saya banget ini. Alhamdulillah. Pak Sanusi, apa kabar? Alhamdulillah sehat Mbak Lian. Alhamdulillah. Jauh ya Pak dari Tulang Bawang Barat? Alhamdulillah. Kalau sekarang udah deket Mbak. Oh, udah dekat. Kalau sekarang berapa jam nih Pak dari Tulang Bawang Barat? 1,5 jam. 1,5 jam sudah sampai ya Pak Sampai, ya? insya Allah. Karena yang nyetirnya Masih muda. Masih muda. Baik, Pak Sanusi, terima kasih sudah hadir bersama kami. Hari ini kita akan membahas atau bincang-bincang dengan Pak Sanusi selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang Barat. Pak Sanusi, bisa diceritakan dulu nggak Pak, profiling atau kekuatan dari Kemenak Tulang Bawang itu seperti Tulang Bawang Barat ya Pak ya? Ya. Tapi dulu pernah di Tulang Bawang. Alhamdulillah. Iya, Tulang Bawang Barat ini seperti apa Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami pun. Ya pun. Terima kasih pada hari ini saya Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang Barat. Alhamdulillah bisa silaturahim dengan Mbak Alif di acara podcast pada sore hari ini. Terima kasih Mbak Alif bahwa Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang Barat alhamdulillah berdasarkan PMA nomor 17 tahun 2012, tepatnya tanggal 27 November 2012, Kabupaten Tulang Bawang Barat baru berdiri. Walaupun tahun 2012 itu masih belum ada DIPA-nya. Dan secara kebetulan Kepala Kantor yang pertama itu Bapak Dr. Andes Haji Juanda Naim, yang mantan Kepala Kantor wilayah Kakandi kita, betul. alhamdulillah beliau perintis di Pertama di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Betul. Kemudian untuk struktur organisasinya berdasarkan PMA nomor 19 tahun 2019. Baik. Yang sangat minim sekali, hanya ada kepala, kemudian Kasubag PU, Kasih Bimas, kemudian Kasih Pendis dan Kasih PHU. Ini yang Kemenak yang keberapa ya Pak kalau di Provinsi Lampung? Alhamdulillah Ke-14. Kemenak yang 14. 14. Yang terakhir Mesuji atau Pesisir Barat? Pesisir Barat. Pesisir Barat. Duluan Tulang Bawang Barat atau Mesuji? Bareng-bareng. Bareng-bareng ya? Sama. Oh, oke. Berarti yang ke-13 dan 14. Ya. Oke. Kemudian Pak? Kemudian untuk wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat ini cukup lumayan luas, ada 1.201,15 km persegi. Wah, lumayan ini. Yang terbagi 2 wilayah, Mbak. Kalau di sana ada 2 wilayah ini karena dipisahkan oleh Sungai Tulang Bawang antara wilayah utara dengan wilayah selatan. Wilayah utara terdiri dari 3 kecamatan, kemudian yang wilayah utara itu ada 5. Ada 5 kecamatan. Ada 5 kecamatan yang khusus untuk di jajaran kantor Kementerian Agama, tapi dengan pemerintah daerah itu ada 6. Artinya kita masih punya utang 1. Ada 1 kecamatan yang belum punya KUA. Belum definitif. Baik. Artinya lebih banyak ya Pak, unit kerja kita yang nyebrang sungai ini daripada yang ada di pusat ibu kota Tulang Bawang Barat ya Pak ya? Iya, alhamdulillah. Iya, oke. Terima kasih. Kemudian juga Mbak Alif di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang Barat ini mungkin sebagian sudah paham bahwa dengan kondisi SDM Kantor Kementerian Agama Tulang Bawang Barat, kalau yang dengar mungkin agak heran gitu. Kenapa Pak? Karena jumlah ASN yang asli tahun 2023 itu hanya 9 ASN-nya. Kemudian 2023 tahun kemarin ini berarti. Cuman 9 orang. Luar Kemudian biasa.
5 pejabatnya. Jadi artinya 5 pejabat ini Pak Kemenak. Pak Kemenak dan langsung Kasih dan TU. Kasihnya cuma ada 3. Kasihnya ada 3, TU 1, kemudian Kepala Kantor Kementerian Agama. Luar biasa, dan ini membawahi wilayah yang sedemikian luasnya. Ya, alhamdulillah. Oke, berarti semuanya 9 ditambah 5, 14. Hanya ya, Pak? 14. 14 orang untuk satu kantor Kementerian Agama. Kementerian. Luar biasa. Nah, kemudian juga kami berterima kasih kepada Pak Kanwil, pada Pak Menteri, dan mungkin juga pada Presiden yang alhamdulillah dengan adanya pengangkatan P3K ini, kita alhamdulillah mendapatkan yang khusus di kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang ini sejumlah 50 P3K yang di seluruhnya Pak? Terbagi dari baik di kantor, KUA, dan di madrasah. Oh, seluruhnya 50. Yang ada di kantor Kemenaknya ada berapa Pak? Ada 13 pada saat sekarang ini. 13 ada orang? 13 orang. Semuanya bertugas atau ditempatkan di kantor Kementerian Agama? Ada sebagian yang di KUA. Oh, ada juga yang sebagian di KUA. Yang 50 tadi Pak? Yang 50 tersebar juga, ada yang di KUA, kemudian juga di madrasah, tapi sebagian besar di madrasah. Baik. Sebagian besar guru ya Pak? Sebagian besar guru. Oke, baik. Kemudian pada saat sekarang ini alhamdulillah ASN di kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang Barat ini ada 165. Dari 115 PNS yang lama, kemudian yang untuk P3K baik yang tambahan yang optimalisasi. Jadi ini ada optimalisasi alhamdulillah. Kemudian juga perlu kami sampaikan juga jumlah madrasah kita, jumlah madrasah ini cukup lumayan juga, dari madrasah dari RA, MI, MTS, dan MA. Untuk lembaganya ada 80 lembaga. Negeri dan swasta. Negeri dan swasta. Karena negeri ini terus terang saja yang ada MI, MIN-nya, yang belum ada itu adalah MTSN-nya. Yang 2 adalah MA-nya. Inilah yang masih kita proses untuk diusulkan bagaimana supaya sudah diusulkan tapi ya Pak. Alhamdulillah informasinya mudah-mudahan masih lampu hijau. Dan itu mungkin bisa rilis di tahun 2024 atau 2025. Mudah-mudahan kita berharap seperti itu. Amin. Adapun untuk tenaga pengajarnya 626 guru, kemudian untuk siswanya sekitar 8.964 siswa. Ini yang khusus di madrasah, kemudian belum yang di pondok pesantren. Pondok pesantren dari lembaganya itu cukup lumayan, dari TPQ, kemudian madrasah takmiliyah, kemudian pondok pesantrennya sendiri ada 367 lembaga, kemudian ustadznya juga cukup lumayan banyak, 2.406, ini lebih kurang, dan santrinya yang sampai mencapai sekitar 24.244 santri yang ada di wilayah Tulang Bawang Barat. Termasuk pondok pesantrennya banyak juga ya Pak? Pondok pesantren ada 38 lembaga. 38 lembaga. Pak Kemenak, saya tertarik sekali dengan keterbatasan jumlah SDM yang ada di Tulang Bawang Barat. Dengan jumlah yang 14 orang. Termasuk Kepala Kemenak, bahkan Kepala Seksi dan Kasubag TU, itu bagaimana Pak mengelola Satker Kemenak ini? Nggak main-main loh, Satker Kemenak ini wilayahnya sedemikian luasnya. Ini gimana Pak Bapak mengelola atau memanage SDM yang hanya beberapa gelintir ini, kalau boleh saya sebutkan Pak? Terima kasih Mbak Alif. Memang kadang-kadang saya sebagai kepala kantor kadang-kadang agak iri dengan kawan-kawan yang sangat banyak SDM-nya yang mungkin berlimpah, tapi sementara di kabupaten kami hanya itu-itunya saja. Tapi alhamdulillah dengan pembagian tugas yang sangat jelas, kawan-kawan diberikan tanggung jawab yang secara maksimal, dan kami terus terang saja dalam rangka meminit kawan-kawan dalam rangka melaksanakan tugas itu, saya sampaikan kepada kawan-kawan bahwa kita bekerja itu bukan berdasarkan waktu, walaupun waktu itu memang sudah ditentukan oleh pemerintah. Kalau waktu yang sudah ditentukan oleh pemerintah ini kan tidak bisa ditawar-tawar, atau jam 7.30 sampai dengan jam 16, kecuali hari Jumat. Akan tetapi kami sampaikan bahwa dalam rangka kita melaksanakan tugas, kalau didasari dengan rasa keikhlasan, semua persoalan apapun bentuknya harus diselesaikan. Jadi
bagaimana cara ini? Ya harus selesai. Oke. Sehingga kawan-kawan Mbak Alif, Oke. terutama khususnya bagi kawan-kawan yang memang menangani emis, Oke. yang untuk di madrasah, Iya. kemudian Madrasah dan pondok pesantren pondok ya, Pak? pesantren, termasuk yang kemarin tentang Zona integritas. zona integritas Oke. dan sebagainya, ini kadang-kadang tidak bisa diselesaikan di kantor. Oke. Karena pada saat siang ini kan ada ketergantungan dengan jaringan internet. jaringan internet. Oke, ini permasalahan lain lagi ya, Ya. Pak. Di samping SDM-nya yang masih sangat terbatas, dukungan sarana prasarana, jaringan internet pun minim. Kadang-kadang ya. Oke. Tapi ini luar biasanya adalah saya melihat Tulang Bawang Barat ini juga tidak ketinggalan di dalam berbagai hal. Salah satu contohnya adalah 2022, 2023, yang sekarang juga penilaian pembangunan zona integritas itu masuk dalam atau lolos di tahap penilaian tahap ketiga. Ya. Betul nggih, Pak? Betul, insya Termasuk Allah, betul. 4 satker Kemenak yang masuk di untuk dinilai lanjutan Insya Allah, di insya Allah. pembangunan zona integritas. Ini bisa, Pak? Ya alhamdulillah. Alhamdulillah kawan-kawan itu sudah saya sampaikan bahwa kita sebagai ASN itu dalam rangka kita melaksanakan tugas seberat apapun. Pekerjaan itu apabila dilakukan dengan penuh kesadaran, kemudian keikhlasan, ini yakin seberat apapun dia akan merasakan menjadi ringan. Kenapa tanggung jawab itu betul-betul dilakukan. Baik. Dalam rangka untuk penilaian zona integritas yang kemarin sudah kami petakan dari masing-masing kawan, dari kawan-kawan, kemudian penanggung Itu dari jawab masing-masing area namanya ya, area masing-masing. Oke, Di area betul. ada 8 area itu sudah kita petakan dan bertanggung jawab itu masing-masing Oke. kepala seksi, kemudian sebagai koordinatornya kepala TU-nya membagi seluruh area itu dibagi habis sehingga seluruh data-data itu terkumpul kemudian bisa di upload dan sebagainya, itu diberikan tanggung jawab penuh kepada masing-masing penanggung jawab area itu. Betul. Nah, Pak Sanusi, ini tidak ada komplain, Pak, dari teman-teman ASN yang ada di Tulang Bawang, di mana mereka harus bekerja lebih ekstra karena untuk mengejar mungkin ketertinggalan dan lain sebagainya. Dengan terbatasnya jumlah ASN, otomatis kan yang mengerjakan lebih sedikit ini, Pak. Iya. Ada komplain nggak, Pak? Karena mereka harus bekerja lebih ekstra sampai malam dan lain sebagainya. dan alhamdulillah sampai hari ini belum ada sih yang langsung ke saya. Mungkin Nggak ya ada komplain-komplain di luar itu ya biasalah itu. Atau ngegrundel Atau ngegrundel aja. di warung-warung kopi itu. Ya tapi begini Mbak Alif. Iya, Pak. Sering kami sampaikan kepada kawan-kawan itu bahwa ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Itu yang saya sampaikan. Artinya apa, Pak? Alif Itu nggak ya. ngerti itu, Pak. Jadi sebaik-baik manusia itu adalah yang dapat memberikan Manfaat pada bagi orang orang lain. lain. Nah, inilah yang Yes. kami kalau ini dijadikan landasan bagi kawan-kawan semua. Ini mudah-mudahan itu bisa dilakukan dengan baik sehingga kata-kata gerundel itu, kata-kata gerundel yang sampaikan baik itu ya mungkin ada tapi ya sangat Iya, kecil sedikit. sekali, sangat sedikit sekali. Hanya orang-orang yang tidak ikhlas. Nah itulah ya, karena sudah dari awal setiap pekerjaan itu saya awali dengan selalu mengatakan kepada kawan, tolong apapun bentuk pekerjaan itu yuk kita lakukan secara ikhlas. Kenapa? Karena kita bersyukur. Saya katakan kenapa bersyukur? Kita sudah diberikan amanah oleh pemerintah menjadi ASN dan itu pilihan kita. Iya, Pak. Bukan pilihan orang lain. Nah, sehingga kalau sudah pilihan kita, apapun yang terjadi ya harus kita lakukan. Baik. Kecuali kalau dipaksa oleh orang lain, mungkin kita tidak ikhlas kita dalam melaksanakan pekerjaan. Oke. Nah, itu yang kami terapkan, yang kami selalu dengungkan kepada kawan-kawan, baik pada saat kita melakukan apel pagi setiap hari Senin. Oke. Nah, itu kita dijadikan evaluasi. Betul. Dari minggu sebelumnya sampai minggu berikutnya. Ini kita selalu setiap ada kegiatan kita evaluasi. Kemudian dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab, saya katakan yuk kita sama-sama bekerja ini secara bersama-sama karena kita ini berada di sebuah perahu besar, yaitu yang namanya Kementerian Agama. Kalau kita merasa bahwa ini rumah besar kita, maka siapa sih yang akan membesarkan rumah kita ini kalau bukan kita? Betul sekali, Pak. Kalau kita sendiri tidak suka, atau ada yang bahasa kerennya itu ada yang membocori, ada yang nakal dan sebagainya, ini kan akan haram secara keseluruhan. Saya bilang kita bersyukur.
banyak orang lain, berapa ribu, berapa juta orang yang menginginkan seperti kita. Menginginkan posisi kita seperti kita, baik ASN. itu sebagai ASN, baik itu mulai dari pelaksana sampai kepada pimpinan. Kalau ini kita lakukan, saya rasa sangat nyaman sekali. Nah, inilah yang saya tanamkan kepada kawan-kawan itu. Oke, Pak Sanusi, di samping keterbatasan SDM, saya beberapa kali ada agenda kunjungan kerja juga di Tulang Bawang Barat, Pak. Sampai dengan sekarang Tulang Bawang itu belum punya gedung. Tulang Bawang Barat ini belum punya gedung sendiri. Ini yang tadi mau saya sampaikan kembali. Jadi sebenarnya kami alhamdulillah mungkin masih dengan rasa keikhlasan kawan-kawan, kan itu yang kita tempati itu adalah kantor sekber, sekretariat bersama kerukunan umat beragama. Itu yang dibangun kalau tidak salah sekitar tahun 2014 kalau tidak salah, itu sama dengan Tulang Bawang. Nah itulah yang tahun ini sudah kita usulkan dan sebagainya, mungkin masih belum, tapi alhamdulillah kita sudah punya gedung yang yang mewah, itu Pelhutnya yang dibangun tahun 2021 dari dana SBSN. Dan itu ini sudah tidak membuat etos kerja kawan-kawan menjadi lemah ya Pak? Keterbatasan sarana prasarana, jaringan internet kadang ngadat, ruangan juga mohon maaf tidak seperti punya teman-teman di Kementerian Agama yang lain gitu ya? Enggak, justru malah itu jadi pemicu. Luar biasa. Jadi ya, pemicunya. Pak? Jadi saya katakan bahwa ruangan mewah, ruangan itu tidak jaminan itu menjadi tempat kenyamanan kalau dilakukan kawan-kawan tidak dengan penuh keikhlasan. Tapi dengan suasana yang seperti ini, kita kan umpel-umpelan tuh. Di depan itu mungkin bagus, tapi dengan kita rasa kebersamaan di situ, pada saat kita mungkin lagi jutek dan sebagainya, karena ada di sebelahnya itulah itu yang menjadi suasana, menyeimbang suasana, menjadi mencair yang tadinya mungkin Pak, kita nggak enak menjadi enak itu. Oke, baik Pak. Pak Sanusi, apa sih sebenarnya yang menjadi program unggulan lah ya dari Kementerian Agama Tulang Bawang Barat ini Pak? Sebagai satker yang memang menurut saya membawahi beberapa satker di bawahnya itu kan pekerjaan yang berat gitu Pak. Apa sih Pak sebenarnya yang dilakukan Pak Sanusi di Tulang Bawang Barat ini Pak, supaya semua program bisa tetap berjalan? Kalau kami program unggulan yang mungkin mendapatkan predikat baik dan sebagainya belum ada. Tapi kami memulai mencoba karena kami juga di Kabupaten Tulang Bawang Barat itu masih terhitung dari tanggal 13 April tahun 2023 ya, baru sekitar 8 bulan. Baru 8 bulan ya Pak, baik. Nah ini akan kita coba. Yang pertama, kami membenahi terutama dari SDM-nya terlebih dahulu. Dari SDM-nya kita mulai dari setiap hari Senin. Kemudian yang kedua, setiap ba'da zuhur ini yang kita lakukan dalam rangka apa? Di samping kita melaksanakan kegiatan-kegiatan rutinitas, ada yang perlu pengisian spiritual kita. Jadi setiap ba'da zuhur itu kita selalu adakan kegiatan. Sholat berjamaah itu memang sholat berjamaah itu wajib. Tetapi juga saya katakan bukan kewajiban untuk melaksanakan sholat berjamaah, tapi yuk kita jadikan sholat berjamaah itu sebagai kebutuhan. Jadi kawan-kawan juga ya merasa butuh pada saat zuhur itu ya tanpa sepenuhnya kesadaran kita ke masjid, baik yang laki maupun perempuan, kecuali yang ibu-ibu yang memang ada. Nah ini yang kita selalu kita tanamkan dalam rangka untuk apa? Ingin merubah mindset kawan-kawan itu. Jadi saya ambil kawan-kawan itu balik saya tidak menganggap bahwa itu bawahan dan atasan, tapi itu merupakan menjadi partner kerja kita, sehingga staf kita yang dengan kita juga tidak merasa canggung, tidak merasa apa pada suatu saat. Tetapi saya sampaikan, kita ini sebagai anak dan orang tua tentunya ada bahasa etika. Dan ternyata itu lebih efektif dibandingkan kita marah-marah, kemudian ada apa istilahnya, ada seolah-olah ada perbedaan status sosial dan sebagainya. Saya tidak saya sampaikan. Pada kegiatan sholat berjamaah ini hanya sholat saja atau diisi dengan yang lainnya Pak? Nah ini justru setelah sholat zuhur inilah
yang selalu kita berikan, yang untuk pertama yang kita lakukan adalah pengisian materi-materi keagamaan yang langsung kita ingin membuktikan bahwa penyuluh-penyuluh agama yang ada di kecamatan itu mempunyai kemampuan untuk mentransfer ilmu kepada jamaah itu. Artinya ada ceramah agama atau kultum mungkin ya Pak ya, setelah sholat berjamaah yang diisi oleh penyuluh agama secara bergantian. Penyuluh agama dan seluruh pejabat yang ada di kantor Kementerian Agama. Baik. Dan ini sudah berjalan ya Pak? Ya sejak kami ada di Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang Barat, alhamdulillah sampai dengan hari ini ya masih berjalan. Dan itu paling efektif Mbak Alif dibandingkan kita ngumpulkan setiap saat, karena pegawai kita pada saat waktu sholat zuhur itu ya full di situ. Jadi semuanya memberikan informasi itu ya mudah pada saat itu ya, mudah sekali gitu, karena memang ada di situ, kecuali yang dinas luar ya. Betul. Sering kami sampaikan kepada kawan-kawan itu bahwa mohon kawan-kawan bahwa pada saat sekarang ini kita berubah mindset. Jangan ada bahasa kok kadang-kadang buru-buru, kadang-kadang kok ini. Sebab informasi pada saat sekarang ini kan sangat luar biasa, sehingga informasi bukan lagi hitungan menit, sekarang sudah detik, sudah sampai informasi. Sehingga apapun yang kita mendapatkan informasi agar segera bisa ditindaklanjut. Nah ini merubah mindset ini yang ternyata yang agak sulit gitu, agak berat. Tapi ini sudah berjalan ya Pak. Tapi ya, alhamdulillah sudah dari hari ke hari semakin baik. Oke, Pak Sanusi, bagaimana dengan pola-pola hubungan antara Kementerian Agama Tulang Bawang Barat dengan stakeholder, dengan pemerintah daerah, dengan stakeholder lainnya, baik itu dari tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga-lembaga lintas agama, forum-forum kerukunan umat beragama dan lain sebagainya. Ini bagaimana Pak hubungannya selama ini? Terima kasih Mbak Api. Jadi kami dengan kawan-kawan atau dengan stakeholder yang langsung maupun yang tidak langsung dengan kami, yang pertama mungkin kami sampaikan dengan BPN, dengan BPN kita sudah melakukan MOU dalam rangka bagaimana kita bisa mempercepat proses persertifikatan tanah wakaf. Dan alhamdulillah kemudian juga tanah wakaf kita yang sudah dilakukan, yang sudah tersertifikat itu ada 46, tapi ini yang 46 ini melalui PTSL, yang pendaftaran tanah sistematis lengkap itu yang dilakukan oleh TIU. Kemudian yang dilakukan oleh Kementerian Agama ini sudah ada 15 sertifikat yang sudah diinikan. Dan ini selalu mendorong dari BPN berapapun kami siap gitu. Artinya tinggal kitanya gitu, sehingga dalam tahun 2024 ini kita genjot, akan kita coba lagi bahwa masih banyak tanah-tanah wakaf yang mungkin belum tersertifikatkan. Kemudian dengan yang lain termasuk dengan kejaksaan, kita selalu aktif dalam rangka kita rapat bakor pakem. Ini sangat luar biasa tanggapan dari Pak Kejari sangat luar biasa, dan beliau juga selalu aktif dalam rangka melaksanakan pembinaan di pakem ini. Kemudian dengan pemerintah daerah ya kita sangat luar biasa Mbak Alif. Kita sudah ada beberapa kegiatan apapun yang bersifat umum, kita dari Kementerian Agama itu selalu dilibatkan. Termasuk kegiatan-kegiatan apa yang sekarang stunting dan sebagainya, itu jadi ada sinergi program. Sementara program kita kan ada mulai dari pencegahan nikah dini, kemudian pembinaan calon pengantin, kemudian pembinaan anak remaja di sekolah dan sebagainya sudah kita lakukan, sehingga kita juga membantu program-program pemerintah yang menstunting supaya betul-betul masyarakat ke depan, anak-anak generasi ke depan itu menjadi masyarakat yang betul-betul masyarakat yang sehat. Baik, Pak Sanusi, saya tertarik dengan obrolan kita hari ini. Saya melihat sosok Pak Sanusi ini bukan tipikal pemimpin yang muluk-muluk, yang mengusung program-program hebat dan lain sebagainya. Tapi ternyata dengan SDM yang terbatas, dengan sarana prasarana yang sedikit, semua ini bisa berjalan dengan baik. Kalau menurut Pak Sanusi, definisi pemimpin itu apa sih Pak? Kalau menurut saya pemimpin itu adalah orang yang bisa menggerakkan. Orang yang bisa menggerakkan
kawan-kawan atau para staf-staf yang ada di bawahnya dengan penuh kesadaran, bukan karena paksaan. Ini yang memang kami terapkan kepada kawan-kawan. Jadi saya, apakah itu ada definisi dan sebagainya, saya menganggap bahwa pimpinan itu adalah sebagai orang tua dalam rangka membina secara keseluruhan yang ada di bawah kita. Baik. Kita sebagai orang yang dituakan di kantor, kemudian juga ada yang ada di bawah kita, kalau bahasanya apa namanya, ada yang top down dan sebagainya, top itu leader, middle kan oleh kasih dan sebagainya. Kita menggerakkan kasihnya terlebih dahulu. Betul. Ini kan harus ada harus sinergi kan dari pimpinan dengan kasihnya, kemudian kasih ini menjabarkan lagi ke bawahannya. Jadi kita tidak secara langsung ke bawah ini hanya pada saat waktu-waktu tertentu kita ajak ngobrol bareng, apa sih keluhannya, apa sih masalahnya. Nah, sehingga kadang-kadang Pak Kasih kita nggak perlu banyak ngomong, udah maunya kita begini Pak Kasih udah nyambung gitu. Nah, ini yang kami lakukan. Jadi sehingga pada anak-anak kita atau staf-staf kita, ya tidak merasa bahwa saya mau ketemu kepala itu susah, kemudian kita banyak protokol. Enggak, insya Allah enggak. Jadi baik di dapur ngopi bareng, karena saya kadang-kadang ada Mbak Alif, ada meja di belakang itu. Jadi situlah kadang-kadang yang untuk melepaskan unek-unek dan sebagainya, kawan-kawan di situ lebih terbuka dibandingkan dia masuk di ruangan kepala. Kalau di ruangan kepala merasa kaku sekali, seolah-olah memang itu. Tapi pada saat di situ dia menyampaikan unek-unek, Pak, maksud saya mau begini yang sepanjang itu memang betul-betul bisa dilakukan, kemudian tidak menyalahi aturan, kemudian itu bisa diterima oleh seluruh kawan-kawan, ya apa salahnya gitu. Karena kawan-kawan juga kan mempunyai inovasi, mempunyai pemikiran, sepanjang itu memang baik untuk semuanya, kami kumpulkan, kami laksanakan, termasuk yang ide-ide kawan-kawan dalam rangka bagaimana sih kita ingin membangkitkan semangat kepada anak-anak itu dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Betul. Ya salah satunya melalui, cuman bedanya nggak disebut ngopi bareng gitu. Kemudian lagi ngopi bareng, kalau kita ngobrol-ngobrol bareng gitu. Atau coffee morning misalnya. Kadang-kadang pada saat hari yang sering terjadi itu hari Jumat, Mbak Alif. Karena hari Jumat itu kita lakukan senam bersama, kemudian setelah senam atau kadang-kadang kita balik, kita kerja bakti dulu, mungkin nyambut rumput, kemudian kita bersih-bersih, kemudian kita senam bareng, setelah senam baru kita lakukan ngopi bareng. Walaupun nggak dinamain ngopi bareng, tapi itulah situasi yang mencairkan suasana yang tadinya mungkin ada suntak dan sebagainya, sehingga suasananya artinya memang tidak ada gap antara kepala dengan teman-teman pelaksana di bawah ya Pak ya? Insya Allah. Ya, kan? Pak, seorang pemimpin itu kan harus mampu, tadi disampaikan Pak Sanusi, menggerakkan, tapi juga harus bisa menjadi motivasi dan inspirasi bagi bawahannya. Bagaimana Pak Bapak menerapkan ini dan melihat ini Pak? Kalau saya dalam rangka melaksanakan itu, karena kita sebagai pemimpin itu paling tidak seperti yang kita selalu kita gaungkan itu adalah menjadi contoh teladan. Itu 5 nilai budaya kerja. Iya, selalu kita sampaikan itu. Bagaimana menjadi seorang pemimpin itu menjadi teladan di tengah-tengah ininya. Kalau kita berbicara hanya memerintahkan sementara kita sendiri tidak melakukan, ya kalau bahasa Jawa jarkoni gitu. Iso ngajar orang sama. Nah, inilah yang kami terapkan, sehingga apapun bentuknya, termasuk kedisiplinan dan sebagainya. Saya juga kalau rapat dan sebagainya, ya saya berharap jarang kita misalnya jam 9, ya kita jam 9 harus kita lakukan. Kawan-kawan belum datang, kita sudah datang. Iya, Pak, jadi betul. Ini dalam rangka menggerakkan itu. Artinya benar-benar memberikan contoh secara nyata ya Pak ya. Ya sama lah seperti kayak kita menjadi guru lah. Baik. Jadi saya katakan kalau pada saat kita ada pembinaan di guru di sekolah, dalam rangka kan kita melaksanakan 2 fungsi ya. Fungsi salah satu diantaranya adalah kalau guru itu adalah mengajar. Saya katakan bagaimana guru bisa mentransfer ilmu kalau sementara seorang gurunya juga dia tidak memiliki kemampuan dalam ilmu itu sendiri. Oleh karena itu coba kalau dia sebagai seorang guru, dia harus mampu mengelola dirinya dulu, baru kemudian dia akan menyampaikan kepada. Karena saya bilang
guru, apalagi guru agama menyampaikan kamu sholat sementara guru tidak sholat, saya bilang tidak connect, itu nggak nyambung, saya bilang itu. Tapi kalau dilakukan dengan baik. Nah kemudian yang selanjutnya juga Mbak Alif, kami ini kan mempunyai penyuluh agama yang ya alhamdulillah ada beberapa yang sudah masuk di P3K. Ini kan fungsi penyuluh ini kan sangat luar biasa. Betul. Inilah corong kita dalam rangka untuk memberikan informasi-informasi tentang keagamaan di Kementerian Agama, baik itu haji dan sebagainya. Karena salah satu fungsi dari penyuluh agama itu adalah memberikan informasi, kemudian juga mengedukatif masyarakat, bagaimana jalan masyarakat itu hidup rukun dan sebagainya. Kemudian juga tidak fungsi yang selanjutnya juga ada yang konsultatif, kan ada yang tempat untuk konsultasi, nah, kemudian menjadi advokatif juga. Nah ini yang selalu saya sampaikan kepada penyuluh, bahwa fungsi itu sangat strategis sekali di tengah-tengah masyarakat. Kalau misalnya penyuluh ini bisa betul-betul melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, insya Allah lah. Terlebih-lebih lagi pada saat sekarang ini kan sudah memasuki tahun politik ya, sehingga juga kami harapkan agar penyuluh-penyuluh ini dapat memberikan informasi-informasi yang baik, yang menyejukkan, sehingga pada saat pesta demokrasi betul-betul kita pesta ini kan gembira. Nah, itu yang tidak ada keributan, tidak ada gontok-gontokan, walaupun berbeda pilihan ya Pak. Pak Sanusi, saya tertarik dengan konsep jarkoni tadi Pak. Iso ngajar, ora iso nglakoni. Jangan sampai menjadi pemimpin yang jarkoni. Nah Pak, tantangan dan kendala apa sih Pak memimpin Kabupaten Tulang Bawang Barat ini Pak yang dihadapi Pak? Ya, terima kasih Mbak. Kalau untuk tantangan ya saya rasa ya sementara ini belum ada tantangan yang berarti. Baik di internal maupun di eksternal juga, insya Allah karena kita bangun dengan sistem kekeluargaan itu Mbak. Jadi dengan sistem kekeluargaan baik di internal kita juga ya tantangan itu ya biasalah, yang namanya kita memiliki anak itu kan beda-beda karakter. Betul. Ada yang ngambekkan, ada yang pemarah dan sebagainya. Tapi itu dengan kita saling mengingatkan, saling asuh, ya ternyata kadang-kadang yang ngambekkan itu karena dia mungkin kurang perhatian aja. Sama kayak kita mendidik anak di rumah kan begitu. Kalau anak suka ngambek, kemudian anak yang suka ini, ternyata kan dia kan perlu sentuhan. Kalau kita panggil dengan baik, apa sih persoalannya, apa sih masalahnya, apa sih ini, ternyata dengan dipanggil seperti itu semua unek-unek itu dikeluarkan. Nah baru kita ngambil pemecahannya, solusinya bagaimana. Nah ya alhamdulillah sampai hari ini ya alhamdulillah berjalan dengan baik. Kemudian dengan eksternal juga alhamdulillah, karena kita secara kerukunan umat beragama, baik dengan FKUB-nya, dengan tokoh-tokoh lintas agamanya, dan kita kan sudah alhamdulillah Mbak Alif di Kabupaten Tulang Bawang ini kan sudah punya Tulang Bawang Barat Pak. Tulang Bawang Barat. Kurang kata barat. Kadang-kadang masih belum move on ya Pak. Jadi kita di Tulang Bawang Barat ini sudah punya namanya Tio Moderasi. Ada juga desa sadar kerukunan. Kemudian ada namanya desa sadar kerukunan di Chandra Kencana. Ya, betul, kemudian juga ada desa yang Basnas lakukan, itu ada Kampung Zakat. Kampung Zakat itu ada juga di situ. Artinya seluruh program ini alhamdulillah bisa berjalan ya alhamdulillah Pak ya. Dengan bantuan kawan-kawan yang di kecamatan, kawan-kawan baik itu penyuluh, kepala KUA dan sebagainya, ke arah bahu membahu dan sebagainya, ya alhamdulillah kerukunan sudah bisa kita rasakan pada saat sekarang ini. Apalagi kita dengan FKUB selalu sinergi, kemudian kita selalu komunikasi, dan memang juga pimpinannya Pak Kiai Muhyiddin Pardi itu luar biasa ya luar Pak. Biasa beliau kan. Karena itu partner saya di KUB. Memang beliau orangnya ya kalau menurut saya love lah, jadi semua dia bisa gitu. Nah, ini yang sangat-sangat membantu Kementerian Agama beliau. Itu Pak, terakhir ini Pak. Ini pertanyaan yang klise tapi tetap harus saya tanyakan. Harapannya ke depan Pak Sanusi, kan Pak Sanusi mungkin masih punya waktu lah sampai dengan 2025 nih ya Pak ya. Oke, harapannya untuk Kementerian Agama Tulang Bawang Barat ke depan seperti apa Pak?
Ya yang pertama ya kami berharap pertama ya kami kan karena belum memiliki tempat. Baik. Nah, itu terutama kantor Kementerian Agama mudah-mudahan Tahun hari depan. ini didengar Pak Kanwil. Iya. di pusat dan Nanti ini sebagainya. didengar sampai ke pusat ya Pak podcast Mudah-mudahan kita. ya, karena kita belum punya yang namanya kantor ini kan merupakan sebuah lambang juga ya. Betul, Kalau betul, kita lihat Pak. kantor yang lain megah sementara kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang Barat masih belum ada. belum ada juga. Mudah-mudahan ya Pak ke depan. Kemudian yang kedua, terus terang saja Mbak Ali, kami ini kan masih mempunyai keinginan agar supaya memiliki madrasah negeri yang MTSN. Baik. Karena itu kan masyarakat merasa bagaimana ya, dia sudah memberikan tanah dan sebagainya, sudah dengan penuh keikhlasan. Mudah-mudahan ini juga bisa segera ini, tanah sudah ada, sudah sertifikat dan sebagainya, bahkan siswa juga sudah ada. Ini mudah-mudahan ini bisa terrealisasi ya tahun depan. Untuk tahun depan. Baik. Kemudian yang selanjutnya juga saya berterima kasih kepada Pak Kanwil dan kepada Menteri Agama juga yang sudah memberikan kepercayaan kepada kami. Baik, dalam Pak. rangka untuk memimpin kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang Barat. Barat. Walaupun mungkin di sana sini Dengan ada segala keterbatasan. dan Betul. kekurangan mungkin termasuk dalam kepemimpinan kami juga mungkin Baik. kurang baik mungkin. Baik. Kemudian yang terakhir kami juga berharap bahwa Kabupaten Tulang Bawang Barat ini yang menjadi prioritas lah dalam rangka pembangunan itu. Baik, Nah, Pak itu Sanusi. Terima kasih sekali lagi Pak Sanusi atas kehadirannya di podcast kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Terakhir tadi sudah disampaikan harapan dan keinginannya punya gedung baru, punya MTSN baru. Insya Allah itu bukan hal yang sulit ya Pak ya. Insya Allah mudah-mudahan itu akan segera tercapai. Amin, amin, amin. Sekali lagi terima kasih Pak Sanusi. Sama-sama Mbak Alia. Baik, sahabat religi, demikian tadi bincang-bincang atau obrolan saya dengan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang Barat. Terus saksikan podcast kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, Ngupi Ngobrol seru penuh inspirasi. Subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.